Iya. Oh, lo nya babu. Tengah orang jauh kamu. Oh, lo berapa mak? Coba koro wering. Iya, TPL do manggaji ho. Jelas. Iya. Tiap bulan. Iya. Lancar. Iya. Semoga berkah na ibai mulai. Ah. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kita sering sekali melihat bagaimana pihak TPL melalui pembantu-pembantunya atau melalui congos-congosnya atau budak-budaknya itu menghancurkan tanah di tanah Batak. Ya, bahkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat di tanah adat masyarakat Batak itu juga dihancurkan oleh pembantu-pembantu dari pemilik TPL di tanah Batak sendiri. Nah, begitu banyak video-video yang beredar, tapi ada satu video yang membuat aku sangat geram menontonnya. Mari kita sama-sama melihat videonya, kawan-kawan. Menggaji saya adalah PT TPL. Ay boy do, hak mo do karejo TPL. Ano nang pabilahu ho? Unang pabilahu tu TPL. Karejo. Oh, ngay suari tinggal ho. Yang menggaji saya adalah PT TPL. Oh, kau bela sampai saya umur hidup belum mo mai. Yang masa kado perlu orang di gua jauh. Ya Saya wajar. kape saya umbuler nami belum mo mai. Umbuler yang mana? Umbuler di dolo. Umbuler yang mana? Kalian hadang. Iya. Oh, lo nya babu. Tengah orang jauh kamu. Oh, lo berapa mak? Coba koro wering. Iya, TPL do manggaji ho. Jelas. Iya. Tiap bulan. Iya. Lancar. Iya. Semoga Itulah kawan. Siapa yang gak geram melihatnya? Dengan sombongnya si kawan itu berkata, yang menggaji saya TPL. Jelas, lancar tiap bulan. Jadi hanya dengan gaji mungkin sekitar 3 juta sampai 5 juta lah gaji si kawan. Tetapi sudah dengan soknya, dengan garangnya, perasaan jago, melawan seorang wanita rame-rame. Pailahon. Buat malu orang Batak. Ya, sesama orang Batak harusnya saling membela. Ini bukan hanya gara-gara dibayar oleh orang asing. Ya, taunya, kurasa nggak taunya mereka siapa pemilik TPL itu ya. Pemilik TPL itu bukan orang Indonesia. Yang punya saham di TPL itu bukan orang Indonesia. Tapi budak-budaknya, pembantu-pembantunya, jongos-jongosnya itu semua orang Indonesia. Paling banyak orang Batak sendiri. Suku Batak sendiri, ya, bermarga semua. Jadi mereka dengan bangganya rame-rame, mungkin ada 10 orang laki-laki tuh menghadapi satu orang wanita, bencong bilang, penakut. Ya, hanya dengan alasan yang menggaji saya TPL, lancar tiap bulan. Berapa yang digaji sama kamu kawan? Itu tanah adat nenek moyangmu, itu tanah leluhurmu. Ya, kalau nggak ada leluhurmu kau nggak akan ada kawan. Ya, sadarlah, jangan mau menjadi budak-budak orang asing. Ya, dari dulu memang negara ini seperti itu. Dari dulu, lihat waktu VOC menjajah, Belanda menjajah, siapa serdadu-serdadunya, prajurit-prajuritnya yang maju di depan, orang-orang Indonesia sendiri, pengkhianat-pengkhianat bangsa sendiri. Nah, sekarang di tanah Batak sendiri, yang notabene itu adalah tanah kelahiran leluhur kita, tanah kelahiran nenek moyang kita, opung-opung kita. Pemilik TPL itu, CEO-nya yang punya saham-saham di TPL itu bukan di sini tanahnya. Tapi mereka dengan rakusnya, dengan jahatnya, mereka merampas tanah-tanah adat leluhur Batak. Mereka dengan soknya mengambil alih kepemilikan tanah-tanah leluhur Batak. Kita tidak tahu siapa yang salah, tapi yang jelas di sini ada pengkhianat di antara orang Batak. Ya, ada pengkhianat. Bisa dikatakan pemerintah juga berkhianat kepada orang Batak. Sehingga dengan leluasannya orang-orang asing itu mengambil tanah sejengkal demi sejengkal, bahkan sekarang sudah berhektar-hektar tanah Batak diambil. Mari kita lanjutkan lagi videonya. Iya. Iya. Semoga berkah na ibai mulai. Iya, berkah may hamon ito. Oh, lo. Berkah may toy ho. Gajang na yari to. Asa mo to mura? Horo na kimango jorawi. Isa malang gaji TPL tak kena berdal sa kamu. Mabapati mahoy si. Di mo mapati. Lo na pati kamu sadar na may ilay ba? Wow, udah saya rasuk kali lumur sila alpa. Baru ngono ba? TPL daw sama ni TPL bekerja dengan alat berat. Kami cuma manual pakai tenaga kami. Asal gaji sugan.
Ay ko muna mah hawu na cium sana na di kami hamu. Danga dong itabay hami i. Udahlah, udahlah. Babukti ho mali pengadilanan. Nan. Kita mau Bukti ho ni pengadilanan. molo hau na sokali. Sokali tu zon, salah sa bang nasa muda. Salah tu hitak tigor. So tiurmi. Mula. Gajang do hari to. Bela matorus TPL yang menghancurkan Tanah Batak. Nga? Mula kamu. Gundul terus hutan, gundul hutan. Mula. Gundul harangan ibek kamu gundul. Imada TPL selalu mengelak atas kerusakan yang ada di Tanah Batak. Danga dong. Hanya jol menawaras do benontokku. Lagi bulan peduli mu rupanya. Kemarin itu laku dari negara ini. Dari senari masih kami tahu peduli untuk negara. Betul sih lebih guna dong negara. Dong negara itu. Senari tak peduli untuk negara. Negara orang lo. Negara mu kono segala macam. Terserah mu dong. Senari tersosok baik kamu negara. Pimpinan Indonesia. Terserah mu dong darung negara. Macam ini bersih dia mu bering. Rohingya aku tinggal mana? Haoro tinggal di Rohingya itu. Ang kokoy Rohingya maho. Makana roho di parmonangan kok. Kayak di Sibalungun tahu negara. Terserah. Negara, ada Batak. Lah sila kanina sa samo si Rusuli. Ay do. Sudes na si malungunan sa Samosir ang giboto tarombo ito. Lagi takut dia. Iya mau takut benar. Asal mula ni bata ito baru Samosir. Aha. Manaripar mahubariba untuk mangasari boto hodo. Ikut-ikut yung tarombo ba? Jalan ko sa muna. Jalan ko sa mana? Kira mo kalau ya sama lama. Si Balungun kan nasional. Ay mapatik ko isiho. Tidak bisa kau jengkal kami masyarakat kecil ini. Kami bisa makan dengan ubi. Jauh lah, may jauh lah. Tidak kamu sono. Tidak kamu son. Masuk di mana jago? Ayo Raihodo. Lah mau si Ani. Jadi kami gaji aman. Aman. Alah. Jangan dong. Saya mate hori purmo lo sodong gaji anak kami. Dah dokon mang. Mate hori purmo lo dong gaji anak kami. Dokon ya. Mate hori purmo lo dong gaji anak kami. Bebe mi. Jangan dong. Ini bebe orang tua dia bujang. Masa mau jelek udah? Orang tua lo sama kamu. Ada gaji anak kami. Orang nak kena kena aro. Ada gaji anak kami. Kena kena aro. Bebe mi. Bebe. Kok ngana sa jelek kurojan. Horon namang ngonjak na hotan. Dali horon. Maju mana? Jangan sono dia kok ide berniku. Ide Daksa ngai. Amang gila di TPL. Inilah orang gila TPL. Jangan dong dibayar aman kami. Tidak ada dibayar aman. dibayar TPL kita nih. Aman berhati nurani membela masyarakat kecil di Boto Hodo. Ale TPL. Tu negara dua. TPL. Terlalu kau bela. Perusahaan orang luar. Orang betul-betul berpikir ke negara Sudah. Tapi mama. Tunggu. Tapi mama una. Tapi mama. Ntar mah lagi proses surat muna. Tapi mama. Udah itu udah. Unang mangulah hamu isan. Unang karejoy. Hami pedangi karejoy hami. Inilah bawa-bawa nih. Ina dialog. Utusan na nini. Oma kare dunia. Bina ni LSM. Konten. Alah. Benar itu konten. Masyarakat yang pintar. Yo olo amu yo totoy. Kelompokku sudah urusi ho itu. TPL mau urus. Kami di sini masyarakat permunangan. Kau mulak. Patik kau disadari. Sampai saya habis gaji TPL. Patik kan kau di sini. Lima bagak makan. Natar udah kau di karejon nami di. Iro pasti Manalu bulu. Arong doi be iya hamu i. Ini si Manalu. Tang si Manalu maronya nih dia. Iya. Itulah kawan-kawan, sungguh miris melihatnya. Orang-orang Batak hanya gara-gara digaji PT TPL mau menghilangkan hati nuraninya, menghilangkan perasaannya ke sesama orang Batak. Dan makuling muderne. Dan dianggap imana rasa alak Batak imana. Dan dianggap imana tanoni opung nih. Itulah manusia-manusia yang sudah hilang kesadarannya. Manusia-manusia yang hanya taunya uang dan uang. Padahal uangnya pun nggak seberapa. Ya, dia berhadapan dengan masyarakat Batak, dia tambahi dosanya, berlipat-lipat dosanya. Sementara yang punya TPL enak-enak di luar negeri sana menerima setoran setiap bulan dari orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak sadar seperti mereka itu. Bahkan si kaos biru tadi geram kali aku lihatnya. Mulutnya jabir kali, kayak mulut perempuan, ya. Nggak ada memang sikit pun. Bahkan yang dikatakan inang-inang tadi, dia loho, inang-inang.
umurnya pun seumuran dengan anaknya, berarti nggak ada otaknya itu, nggak ada sadarnya itu. Ya, dijalui mana non sama dia, pangaloi mana tuh kainat tadi ditanui. Itulah. Nah, jadi mungkin kawan-kawan banyak juga tidak tahu sejarah PT TPL. Mari kita sama-sama membaca dari Wikipedia, ya. Nah, ini diambil dari Wikipedia ya kawan-kawan. Toba Pulp Lestari. PT Toba Pulp Lestari Tbk, sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk, adalah perusahaan industri pulp asal Indonesia berdiri di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 1983 dan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Sukanto Tanoto. Pada awal mula berdiri, perusahaan ini bernama Inti Indorayon Utama dan memiliki kode saham INRU. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 April 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 April 1989. Toba Pulp Lestari berkantor pusat di Uniplaza East Tower, lantai 3, Jalan Letjen Haryono MT A1, Medan. Sementara pabriknya berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksiat, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hingga akhir 2021, pemegang saham utama dari Toba Pulp Lestari adalah Pinnacle Company Pta Ltd yang saham mayoritasnya dibeli pada akhir tahun 2007. PT Toba Pulp Lestari Tbk berkomitmen dalam berkontribusi kepada masyarakat dengan dana CSR sebesar 1% dari penjualan bersih perusahaan, net sales. Nah, 1%-nya diberikan untuk masyarakat. Sama seperti beberapa kerajaan bisnis Sukanto lainnya, kehadiran PT TPL atau INRU sejak awalnya terbilang kontroversial. Perusahaan ini diklaim telah banyak merugikan masyarakat lokal yang kehidupannya tergusur dengan pabrik PT TPL. Nah, sejarahnya, perseroan ini didirikan dengan nama awal PT Inti Indorayon Utama berdasarkan Akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 oleh Notaris Misahardi Williamarta SH. Akta pendirian ini mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor C25130 HT01/01 TH 83 tanggal 26 Juli 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 97 tanggal 4 Desember 1984. Tambahan nomor 1176. Sesuai nama pertamanya, INRU didirikan sebagai perusahaan yang memproduksi kain rayon dan kertas dari pohon eukaliptus yang pabriknya berlokasi di Sumatera Utara, tepatnya sekitar Sungai Asahan. Pabriknya dibangun mulai Februari 1986 dengan modal 200 juta dolar Amerika Serikat dan mulai berproduksi sejak 1989. Kepemilikan awalnya terdiri dari Sukanto Tanoto atau RGM, perusahaan asal Kanada. Nah, ini dia, perusahaan asal Kanada dan Korea Selatan. Jadi bukan Indonesia. Serta salah satu putra Presiden Soeharto. Nah, ini dia pengkhianat bangsa tadi. Pada tanggal 16 Mei 1990, INRU melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya kepada masyarakat sebanyak 27.200.000 lembar saham yang masih tercatat sampai saat ini di Bursa Efek Indonesia. Pendirian pabrik tersebut tidak berjalan mulus karena bermasalah dengan masyarakat setempat yang menyebutkan adanya pencemaran tanah, deforestasi besar-besaran, dan perampasan tanah secara tidak adil di daerah tersebut. Nah, ini dia awal pencurian tanah itu. Sejak awal pabrik pulp pertama di Indonesia penuh dengan sejarah konflik. Tuntutan masyarakat berisi sengketa tanah, penurunan kualitas udara dan air di sekitar Sungai Asahan yang juga dikatakan bertanggung jawab atas penyakit kulit tertentu, menurunkan produksi perusahaan dan masalah pencemaran air. Pertanggungan jawab atas beberapa bencana tanah longsor di daerah tersebut dan pelepasan gas klorin beracun selama ledakan boiler yang terjadi pada tahun 1993. Namun pada masa pemerintahan Soeharto, Indorayon menikmati kebebasan kegiatannya
karena hubungan yang erat antara pemiliknya dengan Soeharto. Demonstrasi dan tindakan hukum kepada instansi pemerintah yang telah dimulai sejak 1986 gagal menghentikan aktivitas pabrik yang pada gilirannya dijawab dengan penahanan, penangkapan, pemukulan, penggerebekan, dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan setempat. Nah, nih. Menyusul jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, tekanan publik mulai tumbuh, tetapi selalu dijawab dengan kekerasan dan teror oleh petugas polisi yang disewa oleh perusahaan. Bentrokan antara penduduk setempat, staf dan anggota pasukan keamanan tidak dapat dihindarkan dan mengakibatkan 6 kematian dan ratusan luka-luka pada tahun 1999. Akibatnya, Presiden Habibie menghentikan sementara pabrik pada 19 Maret 1999 dan menunjuk audit independen untuk menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pabrik yang auditnya tidak pernah dilakukan. Keputusan tersebut kemudian didukung oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia saat itu, Sonny Keraf, dari pemerintahan Presiden Gus Dur bahwa produksi pulp, kertas, dan serat rayon Indorayon harus ditutup atau direlokasi. Beberapa pendukung Indorayon termasuk Menteri Perdagangan Yusuf Kala saat itu membantah tuduhan kasus pencemaran pabrik dan meminta perusahaan tetap dapat melanjutkan operasinya. Nah, ini dua ada urusan uang ini ya. Masalah tersebut juga meningkat menjadi masalah internasional karena Indorayon 86% dimiliki oleh orang asing. Ini dia tadi yang kubilang di awal, dimiliki oleh orang asing. Sebuah arbitrase internasional di Washington kemudian dibuka dan Presiden Gus Dur menyatakan bahwa Indonesia harus mematuhi keputusan arbitrase tersebut. Nah, hancurlah negara ini. Khawatir akan ganti rugi 600 juta dolar atau menghadapi gugatan internasional, Menteri Kabinet Indonesia memberi lampu hijau bagi pabrik untuk kembali beroperasi pada Mei 2000 dengan persyaratan penghentian produksi rayon. Keputusan tersebut kemudian ditanggapi oleh posisi lain dari masyarakat setempat dan beberapa kelompok lingkungan hidup seperti Walhi. Seorang mahasiswa ditembak mati oleh polisi, nih, jadi budak orang asing selama demonstrasi pada 21 Juli 2000. Puluhan tewas dan ratusan lainnya terluka parah selama 27 bulan konflik. Kisah panjang antara Indorayon Tanoto dengan masyarakat lokal berakhir dengan status ditutup pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Gus Dur. Pemangku kepentingan berhenti melakukan pembayaran operasional bulanan sebesar 1 juta dolar sejak 1 September 2000 melalui rapat umum pemegang saham pada 15 November 2000. Perusahaan berubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan telah mencoba mengubah nama menjadi PT Toba Pulp Lestari untuk memastikan masyarakat setempat tidak lagi memproduksi rayon, tetapi masih gagal untuk melanjutkan operasinya karena perlawanan masyarakat lokal. Perusahaan memberhentikan 7.000 tenaga kerjanya dalam beberapa minggu dan menyetujui utang 400 juta dolar ditukarkan menjadi saham, ditambah upaya restrukturisasi lainnya. Pada tahun 2002, saham Inru resmi dihapus dari BEJ sehingga hanya bisa dicatatkan di BES dengan alasan tidak mampu beroperasi kembali. Pada Maret 2003, setelah mengklaim memenuhi corporate social responsibility dengan memberikan bantuan, PT TPL kembali beroperasi dengan sistem yang diklaim ramah lingkungan. Namun hingga saat ini masalah PT TPL tetap tidak pernah hilang, baik dari masyarakat lokal seperti isu pencemaran, deforestasi, pelanggaran hak ulayat maupun upaya permainan pajak perusahaan ini. Jadi jelaskan kawan-kawan, 86% pemilik saham PT Toba Pulp Lestari yang dulu namanya Indorayon adalah orang asing. Ya, orang asing. Sukanto Tanoto itu hanya pembuka. Dia sudah menjual lembar sahamnya dan Washington juga ikut campur dalam PT TPL ini. Dan pemerintah takut. Seperti biasa, pemerintah kita takut hanya karena ancaman dari pihak internasional. Jadi sampai kapan? Sampai kapan masalah ini akan terus berlanjut? Apakah kita akan mewariskan masalah ini sampai ke anak cucu kita nanti? Dan aku yakin kalau masalah tidak selesai sekarang, anak cucu kita nanti tidak akan pernah menikmati tanah leluhurnya. Mereka hanya mendengar bahwa leluhur mereka, orang Batak, pernah lahir
besar di Tanah Toba, Tanah Batak. Tapi sekarang Tanah Toba hanyalah berisi pabrik PT TPL dengan pekerja-pekerjanya yang mengkhianati orang Batak sendiri. Dan ini sangat miris. Lihat kemarin, belum pernah sejarahnya Parapat mengalami banjir sebesar itu. Kenapa? Karena semua hutan, kayu-kayu yang ada di hutan semua ditebangi oleh PT TPL. Inilah yang membuat kehancuran Tanah Batak. Ya, Parapat dulu waktu aku kecil sekitar tahun 90-an itu sangat indah sekali, ya. Kalau udah melewati Parapat menuju kampungku di Cipahutar sana, sangat indah sekali dengan pemandangan yang sangat asri, sangat sejuk, sangat luar biasa seperti surga. Tapi sekarang lihat, Parapat itu tidak ubahnya seperti tanah yang sudah tercemari, ya, tidak ubahnya seperti tanah-tanah di kota Medan ini. Jadi itulah kawan-kawan, perjuangan ini tidak akan pernah berakhir sampai PT TPL itu ditutup total, permanen. Dan ini membutuhkan kerjasama kita semua, bukan hanya masyarakat Batak, tetapi pemerintah juga harus ikut andil. Kenapa? Karena ketika pemerintah menjadi lawan masyarakat, maka aparat-aparat kepolisian, TNI, itu akan menjadi lawan masyarakat. Sementara pemilik TPL, pemilik saham-saham TPL yang 86% tadi orang asing, ya. Bahkan aku cari juga yang kemarin CEO-nya itu banyak orang India, orang Pakistan, ya. Dan juga orang-orang Tionghoa yang mereka semua tidak pernah tinggal di Indonesia ini. Mereka tinggal di tanah mereka sana, di India sana, di Pakistan, di Hong Kong, di Cina. Dan ada beberapa orang dari Amerika Serikat yang memiliki saham. Dan itu mereka memperoleh keuntungan setiap bulan dari PT TPL yang mengerjakan orang Batak. Yang berkelahi dengan pemilik tanah atau masyarakat adat itu hanyalah orang Batak. Dan semua orang Batak ini hanya digaji 3 juta sampai 5 juta sebulan. Sementara pemiliknya, orang asing sana, memperoleh triliunan rupiah setiap bulan. Di mana kesadarannya? Kasihan kita, diadu domba terus menerus. Negara tidak merdeka, Batak ini tidak pernah merdeka, selalu susah. Ya, suara-suara masyarakat itu tenggelam, ditutup oleh kekerasan pihak keamanan. Ya, tadi kita sudah lihat banyak korban yang terjadi, bahkan sampai hari ini. Kemarin beberapa bulan yang lalu juga ada seorang pria yang dipukuli sampai kakinya patah oleh orang-orang Batak tadi, pekerja-pekerja TPL tadi. Jadi inilah kawan-kawan videonya. Semoga kita berdoa PT TPL ini segera ditutup karena sangat merugikan tanah leluhur kita. Aku sebagai orang Batak merasa sedih, ya, tapi aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku hanya bisa menyampaikan melalui akun channel ini supaya makin banyak orang Batak yang tergugah hatinya melihat penderitaan saudara-saudara kita di tanah Batak. Mereka dijajah, mereka diintimidasi, diberikan kekerasan untuk merampas tanah mereka, milik nenek moyang kita, milik orang Batak yang lahir di tanah Batak, ya. Bahkan tadi kalau kalian simak tontonan tadi, ada orang pekerjaan tadi orang Batak itu yang sudah tidak tinggal di sana, merasa itu bukan tanah kami, jadi nggak apa-apa diambil oleh orang asing itu. Sungguh memang pemikiran yang sangat kerdil, ya. Bagaimanapun nenek moyang kita berasal dari sana, leluhur kita berasal dari sana, dan kita sebagai keturunannya wajib melestarikan tanah itu. Jangan biarkan sejengkal tanah pun dikuasai oleh orang asing. Tapi yang kita lihat faktanya sekarang sudah berhektar-hektar tanah di Toba sana, di tanah Batak sana, dikuasai oleh orang asing. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.